Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan
ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Supaya ku di Golgota
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengambil mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanahmu itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Lalu rebahlah perempuan itu ketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat di Gereja HKBP Piladuta Bogor, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Bagian yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini yaitu Minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Tema, melawan suap dan korupsi. Bagian yang kedua, aneka warta. 1. Belajar CD. Mulai awal bulan Agustus ini, gereja kita membuka kelas baru pelajaran CD tahun 2020-2021. Dimohon agar orang tua dapat mendaftarkan anak atau keluarganya untuk mengikuti pelajaran CD tersebut dengan menyerahkan fotokopi akte kelahiran dan surat baptis ke sekretariat gereja kita melalui sektor situa masing-masing. 2. Persembahan ke kantor pusat. Pada ibadah minggu hari ini kita akan menghantarkan persembahan ke depan altar setelah khotbah. Sebagian dari persembahan tersebut akan kita kirimkan ke kantor pusat HKBP untuk keperluan sekolah tinggi guru huria, Bibel Fro dan Diakones. Marilah kita memberinya dengan sukacita. 3. Panitia renovasi rumah dinas. Pada hari Minggu 26 Juli 2020 yang lalu telah dilaksanakan pemilihan panitia renovasi rumah dinas Huria HKBP Piladuta dipimpin oleh Pendeta E. Nababan STH dengan susunan sebagai berikut. Ketua Panitia Insinyur Bonar P. Siregar, Sekretaris Miden Gurning, Bendahara Pitor Hamonangan Gultom, Tim Seksi Dana Sudin Haryanto Silaban, Rusman Donald Sitorus. Mereka yang terpilih menjadi panitia tersebut akan dilantik pada acara ibadah minggu siang pukul 10 hari ini. Mari kita bawa dalam doa, kiranya panitia yang telah terbentuk dapat segera merealisasikan pengerjaan pembangunan rumah dinas tersebut. Keempat, ayat harian dalam minggu ini, mari kita baca di lembar warta jemaat ini. Kelima, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Piladuta Bogor mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca dalam warta jemaat ini. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keenam, mohon dukungan doa. Bapak Sintua Jiha Siagian dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Bagian yang ketiga, warta keuangan. Jumlah persembahan yang diterima pada minggu ini sebanyak Rp10.235.701 dengan perincian uang kas gereja untuk kas gereja 7.514.000, non tunai 2.600.701, untuk kas pusat 612.470 rupiah. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan dan ucapan syukur yang telah kita berikan dalam berbagai bentuk untuk kerajaan Tuhan melalui gerejanya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang menguasai dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan rohani sekaligus pegangan hidup kita menjalani hari-hari ini, yang diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita membacanya secara responsoria atau saling bergantian. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sampai di situ nats khotbah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Topik minggu kita melawan suap dan korupsi. Dalam bahasa Batak, makagigihon sisip dohot korupsi. Kita tahu sampai sekarang di belahan dunia ini, terlebih di tengah masyarakat bangsa dan negara kita, masalah korupsi adalah masalah yang sangat mendasar, masalah global. Oleh karenanya masalah korupsi sering disebut menjadi kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime. Karena dampak akibat dari tindakan korupsi ini sangat luar biasa. Korupsi ini sudah bagaikan penyakit yang menggurita, yang menjalar, bagaikan penyakit kanker yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Karena
bila kita coba dalami perilaku korupsi ini, ternyata bukan ada itu hanya di lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga swasta, institusi. Ternyata itu sudah memasuki semua lini kehidupan umat manusia. Kalau kita coba dalami apa itu korupsi, adalah perampasan, perampokan hak-hak orang lain. Kalau kita kaji secara teologis, ini adalah pelanggaran hukum Tuhan, melanggar hukum titah ke-8 ya. Ini udah lupa. Jangan mencuri titah ke-3 udah teh. Ke-8 ya. Peweluhon. Ya. Unak-unak. Jadi korupsi, merampas, merampok yang bukan hakku, yang bukan bagianku, yang bukan jatahku. Itu artinya sebenarnya korupsi. Kalau dalam bahasa Batak, ini saya pakai istilah mengalang nadibalian ni hurum. Jadi kita makan, maaf, kalau kita makan itu nasi, yang kita makan itu hanya sebatas yang bisa masuk ke mulut. Tetapi kalau disebut sudah korupsi, itu dimakan yang tidak bagian dari mulut. Sudah dari sini pun di sini, semua itu dimakan. Jadi mengambil, merampok, merampas jatah orang lain, hak orang lain. Makanya pelanggaran hak asasi, dan itu teks kita. Korupsi itu adalah melanggar hak asasi orang lain, di human rights. Ini menjadi perbuatan, tindakan kejahatan besar. Walaupun terus terang tindakan suap, korupsi, saya bilang tadi, bukan saja di lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga swasta, tapi juga entahlah sudah masuk ke lembaga-lembaga gereja, ya. Gereja. Tapi lebih sebenarnya adalah, kalau kita mau jujur, perilaku korupsi ini telah hadir ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga kita. Karena apa? Kalau saya sebut tadi, mengambil bagian orang lain, mengambil hak orang lain. Bisa saja seorang istri mengambil yang tidak bagiannya di tengah rumah tangga. Bisa saja seorang suami mengambil bagian jatah, mungkin jatah istrinya, mungkin jatah anaknya. Bisa. Kalau kita coba dalami firman ini diperintahkan Tuhan menjadi peraturan hidup, menjadi hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dalam bahasa Batak, sinuan bulu sibain nahoras, sinuan uhum, sinuan bulu sibain nalas, sinuan uhum sibain nahoras. Jadi kalau dipancang, ditanamkan, ditetapkan hukum, peraturan atau undang-undang, sebenarnya itu tujuannya adalah supaya tercipta ketertiban, tercipta kedamaian, tercipta kebahagiaan, tercipta keselamatan.
Itu kalau kita coba dalami, kenapa ada undang-undang, kenapa ada peraturan Pempres, peraturan menteri dan sebagainya, termasuk peraturan gereja. Justru mengatur bagaimana perjalanan hidup gereja keberagaman itu supaya umat termasuk bangsa Israel beroleh kedamaian hidup, beroleh sukacita, beroleh kebahagiaan, beroleh keselamatan. Makanya ketika umat Israel tidak setia dalam hukum, dalam peraturan, dalam perundang-undangan, maka mereka terancam, mereka ditindak, ditegur, bahkan dihukum, dibinasakan. Oleh karena Tuhan sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan telah mempersiapkan sedemikian rupa perangkap-perangkap hukum yang mengatur bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka beribadah, bagaimana berhadapan dengan orang lain, bagaimana berhadapan dengan orang asing, bagaimana bersama dengan orang-orang miskin, dengan pemerintah, bagaimana mereka mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Dalam teks kita, Bapak Ibu, bagaimana umat Israel itu dikenal orang. Dalam bahasa Batak, mertada songon adian, mersipatudu songon dalan. Yang lebih keren lagi, entah Bapak Ibu sudah pernah mendengar, saya kadang dalam bahasa Batak lebih jelas, didok songonon, alamat do bohini jabu, dalat do bohini huta, pangalaho do bohini rupa, perbuatan do bohini haposyao. Rumah itu bisa dikenal apakah sudah megah rumahnya, masih gubuk-gubuk, dari mana? Dari halamannya. Halamannya bagaimana? Masih kumuh kah? Banyak belukar-belukar kah? Banyak rumput-rumput kah? Kotor jorok kah? Berlumpur kah? Bisa. Kalau memang megah rumahnya, mentereng, bagus dari berlantai ini, oh nampak itu bagaimana halamannya. Begitu juga dengan suatu kampung, daerah, hutan, dikenal jalan ke kampung itu seperti apa. Berbatu-batu kah? Sudah beton kah? Sudah hokmis kah? Atau bagaimana? Sudah punya bandara kah dia? Sudah punya pelabuhan kah ke sana? Itu dikenal suatu kota, itu melalui itu transportnya seperti apa ke sana. Dan begitu juga wajah, rupa wajah seseorang itu cantikkah, gantengkah, dikenal melalui apa? Melalui perbuatannya, perangainya, perilakunya seperti apa. Itu menunjukkan, menyatakan siapakah dia itu. Jadi walau kadang zaman wajahnya bisa dimodifikasi, ya, yang seperti saya ini mancung ke dalam bisa diatur menjadi mancung keluar atau ke samping, karena ya hebatnya teknologi. Walau tapi pada prinsipnya itu seseorang itu dikenal dari apa? Perilaku perbuatannya sehari-hari bagaimana? Karena manusia itu bukan barang pajangan, dikenal. Makanya saya terus terang sampaikan kepada orang tua yang mencari
menantu, laki-laki atau perempuan, kenalilah seseorang itu jangan dari depan, jangan depan, tapi dari belakang. Wah, gimana pula ini? Kita mengenal orang dari belakang, bukan dari depan. Wah, susah. Tapi itulah, supaya kita jangan sampai kecewa, kesal di kemudian hari. Dan Yesus berkata, kenalilah, bukan hanya dari tampilan, bukan dari wajah, bukan hanya dari muka saja. Jangan. Tadhamma hawisian perbuena. Buahnya menyatakan siapa pohon itu, apa pohon itu, pohon yang baik atau pohon yang buruk, buahnya. Dan kenalilah, katanya tadi, wajah dari iman itu perbuatan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalaupun hebat orang, saya orang yang beriman, saya orang takwa, saya orang yang rajin beribadah, saya orang rajin berdoa, bersekutu, membaca firman Tuhan, memahami ini dan itu. Tapi kalau tindakannya, perbuatannya nonsens, tidak ada, itu kosong, omong doang itu. Dan itu juga yang saya pahami kalau disebut siapakah, apakah dia itu Kristen yang sejati, Kristen yang benar atau tidak? Ini apa itu? Ini yang ke atas, vertikal, hubungan ke atas, hubungan seseorang dengan Allah itu. Tapi tidak cukup hanya hubungan yang ke atas, hubungan ke Allah, kasih hanya kepada Allah, tidak. Makanya ada lagi nih, hubungan kasih kepada Allah itu, iman takwanya kepada Allah itu dinyatakan, ditunjukkan melalui apa? Bagaimana hubungannya dengan orang lain, dengan sesama, dengan sekitar, dengan alam, dengan dunia. Makanya itu salib. Jadi kalau dia luar biasa berkhotbah, dia luar biasa berdoa, dia luar biasa hidupnya bersekutu dengan Tuhan, menguasai ayat Alkitab, tapi bagaimana perilakunya terhadap sesamanya, terhadap orang lain, terhadap suku lain, terhadap orang miskin, terhadap dan sebagainya, bagaimana? Apakah serasi, seimbang hubungan dengan Tuhan itu, iman percayaan kepada Tuhan dengan cinta kasihnya kepada orang lain? Kalau tidak, itu pokoknya omong doang. Hanya pajangan saja itu, ada di mulut saja itu. Tadi do sasahalaki haporsiauna sian bangulahon, perholong do ibana, perdame do ibana, parasiroha do ibana. Makanya Tuhan berkata, kekayaan itu kekayaan seperti apa? Kepintaran itu kepintaran seperti apa? Kebaikan itu kebaikan seperti apa? Masih dikaji, harus dipertanyakan. Karena 1 Korintus 13 khotbah yang kemarin, sehebat apapun saya, sepintar apapun saya, sekaya apapun saya, sebaik apapun saya, bahkan saya berikan tubuh saya untuk dibakar, tapi kalau tidak punya kasih, mau lo so parholong doau, songon hangsana marwulul doau, bagaikan gong yang gemerincing saya, itu hanya tidak ada artinya, tidak ada maknanya kalau tidak tanpa kasih. Apa yang saya miliki kalau tanpa kasih tidak ada gunanya, katanya. Dan itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, bagaimana umat Israel itu dikenal dunia ini dari sikap perilakunya. Kalau boleh saya pakai juga istilah tampil beda. Tampil beda.
sama-sama umat manusia yang ada hadir di bumi ini, tapi mereka tampil beda dengan bangsa-bangsa lain, dengan bangsa-bangsa kafir. Itu. Atau pakaian seperti sering saya pakai juga, ya, mungkin kita tahu itu seperti ikan di laut. Ikan di laut, banyak ikan di laut, lautan samudra yang sangat luas, banyak jenis ikan, ukurannya pun beda-beda. Lautan yang asin, rasanya asin sama semua. Tapi ikan tidak ikut larut dalam keasinan, dalam dunia yang asin, tidak. Ikannya tetap tawar. Jadi di dunia yang asin, di dunia yang kemilau, di dunia yang rawa-rawa, di dunia yang gemerlapan, tapi dia tampil beda. Dan memang itulah harapan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang percaya, tampil beda. Amin. Kita bersama hidup di bumi ini, di Nusantara ini, di global, di dunia ini, tapi kita tampil beda dari orang lain, dari bangsa lain, dari suku lain, dari agama lain. Apa? Inilah yang mau diharapkan Tuhan. Tidak terbawa arus kita. Kalau dalam bahasa Batak namanya lumlam. Mungkin Bapak Ibu tidak paham pasti lagi bahasa-bahasa Batak, tapi cukup lumlam artinya ada ungkapan rina masak digagat ursah ina masa idiula. Tidak seperti itu, ikut-ikutan orang percaya, anak-anak Tuhan ikut arus ke sana orang, ke situ dia, ke lombang orang ikut dia ke lombang. Nanti kalau dibilang sok-sok katanya enggak. Tapi bagaimana kita mampu tegak berdiri seperti menara apa itu yang di tengah laut, pemandu arah. Kalau orang sekarang suka korupsi, main suap, main sisip, teks kita mengajar jangan ikut-ikutan. Walaupun kadang orang ya, kau sok pintar, sok alim, sok suci, sok apa katanya, seolah kau tidak butuh uang. Ya kita butuh uang. Tapi bagaimana uang yang kita miliki itu, yang mau kita peroleh itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau rezeki bertambah, kita mau keberuntungan kita mau pangkat, tapi pangkat itu kita terima sesuai dengan koridor hukum, peraturan yang dikehendaki Tuhan. Jangan main sikut. Dan ini yang sedang kita hadapi sekarang Bapak Ibu. Sampai sekarang sudah tinggal presiden dan wakil presiden yang belum tersangkut kasus korupsi, bukan, di negeri ini. Menteri banyak, gubernur banyak, anggota DPR banyak, tapi tak jerah-jerah. Korupsi, merampas hak orang lain, mencuri orang lain. Saya tahu kalau zaman Orba itu dari 1 juta dianggarkan untuk pembangunan desa. Belum apa itu, Holland masih meng-ACC-kan tanda tangan 1 juta sudah berkurang dari 1 juta. Makanya triple menetes, akhirnya sampai ke desa itu, ke masyarakat itu sudah berapa? Udah kuat itu Sarasuri, bayangkan. Dari 1 juta anggaran dari pusat ya, dianggarkan untuk pembangunan desa hanya 100.000 sampai ke alamatnya, yang selainnya 900 habis, tinggal di sini. Itulah akibat korupsi. Makanya Bapak Ibu, ini menjadi tantangan bagi kita. Walaupun saya bilang tadi
Kadang Rina masa digagat ursa, ina masa idiula. Kalau sudah memang ini umum, maka disebut sekarang sudah budaya. Kan itu, sudah menjadi budaya. Kalau sudah budaya menjadi kebiasaan. Korupsi. Menjadi kebiasaan merampok, menjadi kebiasaan itu mencuri, merampas. Waduh. Karena sudah budaya korupsi di negeri kita ini, bukan? Negeri kan itu, kalau sudah budaya sudah susah, tidak bisa lagi dibersihin, tidak bisa lagi walaupun diangkat itu KPK atau badan-badan independen, tidak. Susah, karena apa? Sudah mendarah daging, menggurita. Ya puji Tuhan lah, orde sekarang sedikit, dan saya akui entahlah di Jabar ini, tapi saya kira lebih bersih lagi di Sumatera Barat. Urusan hampir tidak ada kutipan-kutipan, ya. Tapi saya coba di sini masuk sekolah aja. Kebetulan saya baru pindah anak kita di sini, ada juga setor sekian katanya. Walaupun wajib belajar, apa itu 9 tahun, apa namanya, tidak ada uang sekolah. Tapi di kutipan-kutipan lain masih terjadi, bukan? Kalau saya sudah menuntut ilmu, sudah main suap, main pelicin, main sisip, masih menuntut ilmu, apalagi sudah mau cari kerja, lalu mengembalikan ini nanti bagaimana? Kan itu akhirnya terjadilah menjadi lingkaran setan yang tak pernah habis, yang tak pernah tuntas korupsi dari negeri kita ini. Maka saya bilang tadi, di rumah tangga kita, keluarga kita, saya sudah sering juga korupsi. Dalam tes kita ini Bapak Ibu, bukan soal uang aja, materi yang mau dikorupsi. Ada 3 di sini mau dikritisi, yaitu pertama korupsi kebenaran. Kebenaran itu dikorupsikan, dirampok. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jadi tidak lagi berani berkata benar. Kebenaran itu sudah dipapel, ya. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Zaman kita ini era teknologi komunikasi yang canggih ini luar biasa. Bahkan sudah hampir menjadi kebiasaan, menjadi mentradisi, bahkan membudaya itu berita hoax. Coba, kita sudah ikut-ikutan tadi, ikut arus, kan? Orang sana lakukan itu, kita terikut-ikut. Katakanlah datang informasi ke handphone kita, kita langsung sebarkan. Padahal kebenarannya belum tentu, tapi sudah kita ikut-ikutan, merasa kita. Kalau orang yang mengkritik sebenarnya harus dicek dulu, cek and recheck kebenaran info itu, apakah benar atau tidak. Apalagi info yang sangat menyasar kehidupan masyarakat luas. Tapi itu sekarang sudah bagaikan budaya itu, berita hoax tidak malu lagi, ya, tidak takut lagi menyebarkan itu. Bersaksi dusta, menyebarkan berita-berita bohong. Yang kedua, di sini korupsi keadilan. Sebenarnya ada hak-hak orang miskin, ada hak-hak orang asing pendatang, ada hak-hak orang janda, yatim piatu yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Tapi karena lemah, karena tidak berdaya, akhirnya hukum ini menjaga hak asasinya ini dirampas. Jadi melindungi hak-hak seorang janda, seorang miskin, seorang pendatang dan sebagainya ini dirampas, dicabut payung hukumnya, sehingga apa?
bagian jatah dari janda, bagian jatah dari yatim piatu, jatah bagian yang harus dinikmati oleh pendatang di negeri itu diambil. Hingga tidak adil. Terjadi yang ketidakadilan. Makanya di negeri kita ini juga kan dipersoalkan itu. Hukum pencuri ayam masuk penjara karena miskin. Pencuri kerbau bebas karena kekayaannya. Makanya kadang pisau hukum kita itu, walaupun itulah jenderal kita, itulah panglima besar kita, hukum negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan katanya. Tapi faktanya pisaunya kalau ke orang-orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, masyarakat biasa itu tajam. Tapi kalau ke atas tumpul hilang. Jadi itu perampasan keadilan itu dirampas, itu dirampok, sehingga terjadilah itu penindasan, pelecehan orang-orang kecil, orang cilik dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita telusuri di sini adalah korupsi kekuasaan, korupsi wewenang yang melahirkan suap. Karena saya jabatan, saya memiliki posisi yang strategis, saya pergunakan jabatan saya, wewenang saya untuk berbuat sesuatu saya, kehendak saya. Dan ini paling sering ya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, saya sampaikan tadi, di rumah kita sendiri ya. Jangankan salahkan para pejabat di sana, penguasa sana, di instansi atau lembaga sana. Ternyata di rumah kita ini kita lakukan korupsi. Karena saya seorang ayah, karena saya seorang ibu, kita selewengkan itu kekuasaan itu. Seorang ayah, seorang ibu, sehingga anak-anak kita yang masih kecil, yang masih remaja itu kita rampas haknya. Yang sebenarnya itu hak asasinya, dia harus menyuarakan, memberikan pendapatnya, pikirannya, termasuk menyuarakan kebutuhannya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru sering kita bungkamkan. Kau masih kecil, anak-anak sudah kau berani kau komentar, berani kau melawannya. Hati-hati Bapak Ibu, ini yang terjadi. Korupsi kekuasaan, korupsi penyelewengan. Karena kita merasa hebat, kita yang mencari hidup, kita yang bekerja, kita yang mencari nafkah di tengah-tengah keluarga kita, sehingga anak kita kita redam dia, kita bungkamkan, tidak merdeka anak kita. Hati-hati. Jadi makanya saya bilang jangan dulu kita langsung salahkan di sana. Ternyata di rumah kita sendiri ini terjadi korupsi kita. Bukan hanya soal makanan, minuman, bukan hanya soal uang, korupsi jangan. Ya. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang itu sedang terjadi. Oleh karenanya Bapak Ibu, bagaimana renungan firman ini? Kalau kita mau mengubah dunia, mengubah bangsa ini, mengubah negeri ini, mulailah mengubah dari diri kita sendiri. Mari kita mulai melawan korupsi di rumah kita masing-masing, di tengah keluarga kita masing-masing. Biasakan, memang beratin. Karena apa tadi? Sudah budaya, sudah mendarah daging ini ya. Seolah-olah tidak enak kalau tidak korupsi. Korupsi itu berbohong, dusta kan itu. Memutarbalikan kebenaran menjadi kepalsuan, itu korupsi. Bukankah sering kita Bapak Ibu atau ibu-ibu sering korupsi? Saya juga
Sering juga anak sebelum ibunya pergi ke pasar, dia berpesan, tolong dibelikan, katakanlah bahasa kami sana, martabak. Itu kan permohonan anak-anak dari rumah, karena mamanya pergi ke pasar mau belanja. Rupanya apa? Ibunya pulang ke rumah, apa katanya? Mak, mana martabaknya? Anakku, tukang martabaknya sudah mati katanya. Berbohong, berdusta. Apa itu? Itu korupsi. Korupsi juga itu. Dan banyak hal lagi Bapak Ibu ya. Seandainya kita dalam ini soal korupsi ini, ternyata kita sendiri di rumah kita sendiri melakukan ini. Makanya jangan seperti firman yang kemarin-kemarin itu, jangan mata kita cepat melihat ke sana, sementara balok di mata kita besar belum kita cabut. Jangan siapa Cokor Chandra ya terakhir ini ya, Cokor Chandra Brunon korupsi sekitar 900 miliar. Terus masih belum ini. Kenapa memang? Kata orang, bagaimana membersihkan tubuh ini? Orang bilang harus dari atas dulu bersih. Bersih baru ke bawah. Ada juga benarnya. Tapi jangan silap, siapa itu yang di atas? Yang dari bawah juga itu naik. Kan gitu. Masa kayak biasa dulu itu naik si Jokowi? Jadi artinya siapa? Sebenarnya harus dari bawah dulu bersihkan. Apa maksudnya? Masyarakat dulu bersih. Apa itu maksudnya? Rumah-rumah dulu bersihkan dulu dari korupsi, dari suap, dari sisip. Keluarga-keluarga dulu bersih. Kalau sudah bersih ini, kemanapun ke halaman dia pergi, ke pasar juga dia akan bersih dari suap. Nah inilah Bapak Ibu bagaimana kita dikenal Tuhan. Nah, ini tadahita anak-anak ngidebata anak Tuhan umat Tuhan karena apa? Kita bersih dari suap, bersih kita dari sisip, bersih kita dari korupsi. Amin. Tahagigi humma aka suapon. Nangpe saya pahami agak susah. Ama record dohe pengat record dohe pengon. Saya juga saya seorang pendeta masih terus pergumulan hidup bagaimana ini membersihkan hidup dari korupsi, dari suap, dari sisip. Kadang mengurus urusan gereja pun ini emang hamuliation, bahasa hamuliation itu bukan, tapi sebenarnya sudah ada semacam pelicin asa terlancar salah langsung tindak tangan rupanya. Ternyata kan gitu. Tapi mari kita Bapak Ibu, kita latih hidup kita bagaimana kita sebagai umat Tuhan dengan ayat berapa tadi? Ayat 8 ya. Ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata. Bukan hanya mata, tuli juga, telinga juga bisa tuli, ya. Mulut juga menjadi bisa bisu karena suap. Oleh karenanya, mari kita mulai dari pribadi kita, dari rumah tangga kita, keluarga kita. Bersihlah dari suap. Nangpe, aku saya ingat zamannya mata SBY mulu dihai, no ninna rupani, warna, no suap, no korupsi na. Apa itu kena itor masuk penjara. Aku di sini halak Manado, halak Sulawesi deh, borni gubernuri. Nah, imano saya tampil di televisi menolak suap ini apa? Imana? Hona suap masuk penjara lebih satu sudah ada don. Dang naholan bahasa, dang naholan holat dihata rupani alai bagaimana kita dalam kata dan perbuatan kita latih hidup kita untuk tidak mau disuap atau memberi suap. Semua kita bersih sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami boleh bersekutu, berkumpul, beribadah. Kami boleh menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Kami boleh berdoa pribadi, doa bersama, mengaku dosa dan menyampaikan doa-doa syukur dan doa permohonan kami.
Dan pada ibadah ini juga kami boleh mendengar firman-Mu, sabda-Mu. Bagaimana Tuhan memberi hukum yang menjaga hak-hak setiap orang, hak asasi manusia. Ya Tuhan, kuatkan kami, supaya kami boleh tahu, boleh memahami, mengerti apa itu kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh menerapkan itu, mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami sebagai umat Tuhan, umat Kristen, umat yang percaya kepada Kristus, boleh dikenal dunia ini, dikenal di tengah masyarakat, karena kami menjaga hidup kami, menjauhkan dari korupsi, suap, sisip. Karena suap dapat membutakan mata, memblokkan kebenaran, memblokkan keadilan. Karena suap bisa membisukan, bisa menutupi, bisa menggelapkan kehidupan. Korupsi bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, biarlah roh kebenaran itu hadir di tengah kehidupan kami, sehingga kami diteguhkan, dikuatkan untuk hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam cinta kasih. Berkati pekerjaan kami yang kami lakukan di rumah atau di luar rumah, sehingga pekerjaan kami mendatangkan kebaikan bagi kami. Melalui pekerjaan kami boleh kami dicukupkan kebutuhan keseharian, kebutuhan keluarga kami, sehingga kami tidak merampas, tidak merampok, tidak mengambil hak jatah orang lain, tapi mensyukuri apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan atas firman. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, yang jauh maupun yang dekat dari kami, dimanapun mereka berada. Sertai lindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan keseharian, aktivitas. Walau di tengah pandemik virus corona yang masih terus menghantui, menakutkan kami, tapi biarlah Engkau membungkus kami Tuhan, melindungi kami dari segala virus-virus, bakteri, penyakit yang mematikan itu. Biarkan kami menjadi anggota masyarakat yang tekun, rajin mematuhi protokol kesehatan. Bagi saudara kami, anggota jemaat kami, dan ada majelis jemaat-Mu yang sakit, mungkin opname di rumah sakit atau di rumahnya, ya Tuhan, Engkaulah tempat kami mengadu. Biarlah Kristus menjadi tabib agung yang menyembuhkan melalui hamba-hamba-Mu, para dokter, para medis, para perawat, melalui makanan, minuman, dan juga obat, dan bersama keluarga. Sehingga mereka merasakan kebaikan, kasih, cinta, kasih Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah penyakit. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akhiri ibadah dan akan kembali ke tempat, ke rumah, ke pekerjaan masing-masing. Biarlah hukum firman Tuhan menerangi hidup dan perjalanan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Kemenangan kau tambah teguh.
bawah untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu aku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah karunia berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu. Silakan amanginang dari pintu samping kiri kanan dan pintu depan kita keluar.